Henshin! Setelah trailer breakdown Gabu kemarin, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke para cast utama yang akan hadir di serial Kamen Rider Gabu ini. Jangan lupa semua udah pada wajib nonton trailer breakdown kemarin juga ya, karena itu elemen paling penting sesudah press conference-nya yang sudah ditunggu-tunggu banget ya. Jadi thank you juga yang udah pada nonton dan juga udah pada komentar ya, walaupun durasinya itu 40 menit videonya, tapi tetap pada anteng nonton dan nyimak semua pembahasan Ane ya. Jadi Ane sangat appreciate buat kalian. Jadi untuk semakin memperlengkapi bahasan kita akan bahas para cast-nya nih ya. Jadi kita kenalan dulu sama mereka-mereka ini ya. Jadi slogan konten ini inget apa? Tak kenal maka tak sayang ya. Seperti biasa konten kenalan sama para cast sesudah preskon ya, ada harapan biar kita itu dapat insight dan semakin informatif mengenai pemeran-pemerannya yang bakal kita lihat 1 tahun ke depan ini. Jadi pertama kali lihat ya pastinya merasa aneh gitu ya, dan sangat asing untuk dipaksa mengenal para cast baru ini. Tapi ketika nanti serial itu udah berjalan, apalagi sampai ke tengah ya pasti ya jadi terbiasa kan ya. Semoga di Gabu ini juga bisa memunculkan karakter yang tiba-tiba itu jadi ikonik banget ya di tengah-tengah cerita. Kayak macam Dan Kuroto gitu ya, atau Hiromika Dota Parker. Jadi yang tidak diduga-duga nih ya. Jadi selain si MC-nya ya siapa tahu juga si Soma yang jadi trennya gitu ya untuk si Gabu tahun ini. Jadi first impression dan sedikit komentar dulu perihal para cast-nya ya. Pastinya ya di sini pertama, Ane itu merasa lega dan oke-oke aja kalau buat Ane ya. Jadi trio frontline-nya ini ya, si MC, si secondary, dan juga si heroin, semuanya itu sudah oke. Sudah pas dan dewasa dan juga tidak berlebihan ya. Dan antagonisnya juga memberikan sisi yang menarik juga nih. Jadi cast-castnya juga semua terlihat ya dewasa seperti yang Anda bilang tadi. Outfitnya juga oke, dan nggak ada lagi tuh ya yang kayak bocil-bocil ganggu ya. Ya kalau yang cuman buat nyempil temen-temennya yang kayak cuman di episode perdana yang ngasih snack ke si Soma itu, ya menurut Ane sih ya nggak masalah lah soal itu ya. Jadi buat format pembahasannya kita bakalan langsung bahas karakternya satu persatu ya, dari yang paling utama sampai ke yang sampingan atau antagonisnya, dan kita bakal baca dulu deskripsi karakternya itu gimana, tambahin juga dengan beberapa komentar, terus kita kepoin track record dia, profil dia, hobi ya, tanggal lahir dan segala macam, bahkan sampai ke real life-nya ya. Jadi cek media sosial dia juga ya, pasti dong ya, wajib itu ya. Ya kira-kira seperti itulah ya pembahasannya untuk di video ini ya. Jadi ya langsung aja kita kenalan yuk. Untuk yang pertama jelas ada Soma aka Kamen Rider Gabu. Nah, di sini Anda lagi cari nih Indonesianya apa nih ya? Somat kah? Soma? Ditunggu aja guys ya. Pokoknya nanti kita bikin tren lah. Jadi ya ini sang pemeran utama kita di seri kali ini ya, si MC. Namanya ya Soma aja ya guys ya, nggak ada marganya karena memang dia ini tuh alien. Jadi diceritakan Soma adalah seorang alien yang terdampar di bumi, dan saat dia itu memakan camilan ataupun manisan yang lezat, si Soma ini tuh dapat menghasilkan makhluk kecil yang dikenal sebagai Gochizo dan menggunakannya untuk menjadi Kamen Rider Gabu dan melawan anggota jahat rasnya sendiri, yaitu Granute ya, yang memakan manusia. Ini mohon maaf ya kalau misalkan pelafalan Anda soal Granute ya masih salah guys ya. Jadi kita tunggu aja pas tayang nanti ya. Jadi Anda udah utarakan pendapat Anda berkali-kali soal si Soma ini ya. Udah oke, no komplain, tampilan oke, dan outfit bahkan oke banget ya. Anda puji terus tuh di trailer breakdown kemarin ya. Jadi sifat-sifat dasar yang sejauh ini Anda lihat di trailer juga udah no komplain sih. Emang ya balik lagi gitu ya ke sifat-sifat MC pada umumnya. Dia itu ceria, tapi jatuhnya itu ya nggak ke yang ganggu gitu ya. Tapi si Soma ini tuh ada sisi seriusnya juga ya. Terlihat juga ketika dia itu udah serius, seperti kayak di trailer dia itu bertarung dengan wujud manusia sampai berdarah-darah. Itu keren banget guys ya. Sedikit prediksi soal saga Soma di cerita Gabu nanti, mungkin dari sisi happy-nya sih kita akan diperlihatkan dengan excitednya dia itu mencoba berbagai macam cemilan dan juga snack ya. Dan tentu untuk konflik-konfliknya ya pastinya meliputi dia itu yang merupakan ras Granute, tapi dia itu memilih untuk tidak memakan orang ya, bahkan melawan rasnya sendiri. Yang Anda tangkap sih ya seperti itu aja ya untuk simpelnya. Ya nanti bakalan ada lah plot twist kecil-kecil ya, entah itu ibunya yang katanya manusia dan dijadikan dark snack nanti ya ada gitu ya, ataupun bentuk Granute sebenarnya si Soma itu kayak gimana. Ya ibarat si Takumi di Vice tiba-tiba kan ada bentuk Orphonoknya gitu ya. Ya jadi good luck lah untuk Soma ya, MC kita 1 tahun ke depan. Jadi Soma ini tuh akan diperankan oleh seorang aktor bernama Hidekazu Chinen. Ini juga udah ada di rumor dan ternyata benar dia yang meranin ya. Lahirnya tanggal 19 Maret 2005 di Okinawa, Jepang. Dia itu lebih tua dibanding si Hotaro sedikit ya, cuman beda berapa bulan ya. Dan dia ini tuh aktor dari Okinawa kedua yang bermain di seri Kamen Rider setelah Shun Nishime aka Tenkuji Takeru di Ghost, sama-sama orang Okinawa ya. Dan hobinya itu dia mendengarkan musik,
nyanyi, dan juga menari. Ada juga di sini dia nonton film ya, nonton dorama, dan juga membaca. Nah ini, kalau jago dance biasanya teman-teman ya, bisa keterusan ke aksi human form-nya yang keren. Jadi pantas aja guys ya. Jadi cukup atletis lah. Jadi kayak Keiwa kan ada base ngedance-nya gitu ya. Jadi ketika dia pose henshin ataupun action selalu keren ya. Nah makanya ya di trailer juga kan banyak ya aksi-aksi dia sebagai human form sebelum dia itu jadi gabu ya. Sampai salto-salto kayak begitu ya. Semoga itu konsisten. Dan agensinya ini Stardust Promotion ya. Jadi ya Stardust itu ada Azuma di Git sebelumnya. Terus Rintaro di Blades ya teman-teman ya. Ada Ur juga di Zio ya. Ya itu Stardust semua tuh teman-teman. Tapi yang biasanya keren itu menurut Ana sih dari Oscar Promotion. Asli itu keren semua ya. Jadi langsung aja kita cek profilnya di website agensinya langsung. Dan di situ ya udah pasti ada link ke beberapa media sosialnya teman-teman ya. Jadi ini dia Hidekazu Chinen. Ini tampilannya beda banget ya ketika jadi Soma ya. Ini rambutnya ya hitam seperti ini guys ya. Jadi yang Ana suka dari si Hidekazu Chinen ini tuh matanya guys ya, ketika dia itu acting itu jadi kayak nggak mati gitu teman-teman ya. Ya di sini ya udah diperlihatkan profil jelasnya teman-teman ya. Golongan darah O tingginya 178 cm ya. Oke lah teman-teman ya. Hah? Ukuran sepatu 27. Oh, 27 Indonesia bukan ya? Kalau Anda kan udah 30-an ya. Terus di sini ada juga nih sedikit deskripsinya dari si aktornya ya. Dia adalah salah satu seorang finalis ya, dari total katanya ada 15.000 peserta loh. Gila men ya, dari sebuah ya mungkin kayak semacam Junon gitulah teman-teman ya. Jadi langsung aja kita cek ke Instagramnya. Nah ini ya, Hidekazu Chinen. Kalau kalian mau follow silahkan, ada di @hide_c_official ya. Di sini ya followernya 5.000 ya teman-teman ya. Ya ini ada post-post sebelumnya ya, sebelum dia itu jadi gabu ya. Oke loh asli. Ini kayak Yudai Chiba loh. Kalau dilihat-lihat guys ya. Tuh. Udah oke sih menurut Ana guys ya. No protes sih ya. Udah nggak melotot-melotot lagi guys ini udah ya. Tuh. Jadi kalau dia ceria juga apa ya? Yang nontonnya juga ikut ceria gitu ya. Beda gitu sama yang sebelah kan tantrum gitu ya. Good luck buat 1 tahun ke depan, silakan kalau yang mau follow ya. Jadi udahlah itu yang ngomongin Boti Boti lagi, Boti nggak manly. Mending ngaca dulu, muka lu aja kayak lo yang kue cubit. Untuk berikutnya ada secondary rider kita nih ya. Jadi good deh, di sini di awal kita itu baru diperkenalkannya itu dengan 2 rider aja loh di Gabu ini ya. Jadi ya cuman Gabu sama Valen udah kan ya. Dan rumornya kan third rider itu baru keluar episode 20-an katanya ya. Dan temanya itu puding. Oke, kita bahas belakangan aja soal itu ya. Jadi ya pattern kayak gini yang membuat Gabu ini tuh ada rasa-rasa Heisei Phase 2-nya lagi. Jadi udah bagus banget soal ini ya. Dideskripsikan ya. Jadi ini namanya itu Hanto Karakida aka Kamen Rider Valen. Si Yanto ini adalah seorang jurnalis lepas atau freelance writer ya, yang mempunyai takdir katanya untuk berurusan dengan yang namanya itu Granute. Ia mencoba mencari tahu orang-orang yang hilang di sekitar kota. Jadi setelah sebuah insiden, dia itu akhirnya menjadi secondary rider di Gabu, yaitu Kamen Rider Valen, yang bertransformasi dengan Valen Buster. Jadi di sini job desk-nya aja udah jelas gitu dia ya. Jadi selain freelance writer, dia juga kan ada kerjaan gitu ya untuk menginvestigasi ya. Jadi nggak gazebo banget gitu ya. Nah, insidennya apa nih yang dideskripsikan di sini? Semoga bisa terceritakan dengan baik ya. Impresi Ana juga udah cukup oke lah sama si Yanto ini ya. Cukup keren dan juga dingin, tapi nggak sampai kayak Mas Bengkel banget gitu ya. Masih ada sisi fun dan lucunya juga sepertinya. Tentu yang masih jadi pertanyaan, kalau dia itu hanya seorang manusia biasa, kenapa dia itu bisa berubah menjadi Valen ya? Dan kenapa dia itu punya dendam banget sama si Granute? Nah, semoga diceritakan secara lengkap di insiden yang dikasih tahu di deskripsi tadi ya. Semoga saganya juga menarik guys ya. Jangan kayak yang sebelumnya itu ya. Pokoknya ya. Jadi sangat merindukan sekali. Pokoknya ada saga secondary rider yang menarik guys ya. Soalnya kan katanya ya di beberapa orang bilang atau di fandom bilang katanya, aduh gini amat ya secondary rider di Reiwa ya. Semuanya ya anyep lah bisa dibilang saga-saganya ya. Semoga si Valen ini ya menarik. Karena ya udah jelas gitu ya. Job desk-nya juga ada lah gitu kerjaan, kayak ada kerjaan gitu orangnya ya. Apalagi yang sebelumnya kan bawa-bawa, oh nih secondary wanita pertama sepanjang sejarah. Tapi kok saganya nggak menarik sama sekali. Bahkan hancur bener, nggak ada perkembangannya ya. Jadi interaksi sama Soma juga menurut Ana sih akan menarik ya. Karena bakalan ada lucu-lucunya juga sepertinya. Cuman ya kan ada rahasia juga ya antara si Soma dan juga si Hanto ini. Karena si Soma sendiri kan di situ ras Granute, dimana itu adalah ras yang dibenci sama si Hanto ya. Jadi Hanto Karakida ini diperankan oleh seorang aktor bernama Yusuke Hino.
Nama dia itu sempat mencuat juga pas rumor dan beneran jadi kenyataan dan dia itu jadi Valen ya. Lahirnya itu 3 Juni 2002 di Aichi Prefecture, Jepang ya. Jadi dia ini tuh lebih tua 3 tahun dari si Soma ya. Jadi langsung aja ya kita cek profilnya di website agensinya dan kita juga lihat ke medsosnya dia. Ini dia. Jadi ini tuh Watanabe Entertainment ya. Oke, tingginya 178 cm sama kayak si Soma. Ini kayak nggak niat banget sih ini. Si website agensinya. Di sini ada biografinya juga. Oh, beberapa kali muncul di stage teman-temannya tuh ya. Nih, seperti ini. Nggak terlalu banyak sih. Sepertinya ya aktor baru guys ya. Langsung aja di sini kita cek. Ada TikTok juga ya. Dia nge-TikTok ngapain guys? Kita cek Instagramnya dulu. Astaga. Ini mah Instagram baru dibuat banget, Pak. Baru 2 post loh. Baru 2 post, iya 2 days ago guys ya. Oke. Harus kita komen kah? Kita love dulu ya. Kita komen apa ya? Good luck bang. Good luck bang. Good luck bang Yanto. Nah. Ini Instagram baru dibuat setelah presscon kemarin ya. Ya sekalian aja emang selalu seperti itu ya. Aktor-aktor baru main Toku, nggak ada Instagram, langsung buat. Setelah promosi si ridernya. Langsung kita lihat ke TikToknya. TikTok ya juga gak ada apa-apa, coy. Oke, berarti itu dia teman-temannya untuk si Hanto aka Kamen Rider Valen. Berikutnya ada heroin kita nih ya. Ana jujur dari segi first impression sih ya biasa aja guys ya. Bukan yang sampai wah waifu baru nih ya. Ya cuman melihat si Amane ini tuh kayak berasa balik lagi ke kodrat heroin pada umumnya. Ya semoga aja nggak jadi rider ya. Semoga ya tolong banget Toei tolong ya. Jadi udah pada tempatnya aja udah dan jangan dianeh-anehin ya. Jadi dia ini adalah pemilik toko serbaguna bernama Happy Pare. Nah kalau dia pemilik atau bosnya ya bisa dibilang ini kayak nggak ada kesan bosi ya. Kalau di trailer yang Ana lihat ya kemarin ya. Jadi dia adalah gadis yang positif dan cerdas. Tetapi juga digambarkan sebagai new type of heroine atau heroin jenis baru katanya. Nah, jenis barunya gimana nih? Nggak jadi rider kan? Dan penonton juga diberitahu untuk menikmati interaksinya nanti dengan si Soma. Nah, ini juga guys ya yang Anda maksud ya. Jadi relasi dan interaksi yang terjalin dengan si Soma ya semoga ya menarik ya. Karena kan ya nanti si Soma ya terlihat seperti kerja juga gitu ya di tokonya dia ya. Dan secara penamaan si Sachika Amane ini juga cukup unik guys ya. Jadi kalau kita artikan menurut kanji, jadi ya si Amane itu bisa diartikan itu amai atau manis atau sweet gitu ya. Terus juga ada si Sachikanya. Sachika ini tuh biasa berarti siawase ya, sachi gitu ya, atau happy. Jadi jika digabungkan sesuai sama karakter dan moto tokonya, menciptakan kebahagiaan orang lewat manisan. Dan kalau kalian yang menemukan kata-kata seperti ini juga teman-teman ya di karakter-karakter lain seperti kayak si Soma ataupun si Hanto, silakan kalian komentar juga di bawah ya. Di sini Ana baru nemu sama si Sachika Amane aja. Jadi ya gadis yang ceria yang positif tapi yang nggak ganggu macam Akiko atau Mei-chan ya. Nambah lagi lah di sini poin plusnya ya. Dan yang Ana suka setelah lihat dia di trailer kemarin ya, dia itu cukup modis guys ya. Pokoknya ya nggak berekspektasi tinggi sih untuk heroinnya. Jadi kembali ke posisinya dulu aja ya, Ana udah merasa lega guys ya. Jadi Ana nggak ngehujat fisik juga di sini. Jadi Sachika Amane ini tuh diperankan oleh seorang aktris bernama Nozomi Miyabe. Ini juga sesuai rumor beberapa hari sebelum preskon katanya heroinnya dia di sini beneran juga ya. Lahirnya itu 22 Mei 2003 di Aichi Prefecture sama kayak si Hanto tadi ya. Jadi agensinya itu namanya Pearl ya, Pearl apa? Mutiara ya. Dan baru denger Anda juga pertama kali dia itu mempunyai kemampuan khusus memainkan beberapa alat musik seperti kayak trompet dan juga piano. Tapi kalau yang paling ahlinya dia itu katanya main ukulele. Langsung aja kita lihat profilnya di website agensinya dan media sosialnya. Ini dia yang ditunggu-tunggu ya. Kalau cewek semangat guys ya. Jadi ini dia website agensinya ya. Oh beda banget ya. Berarti dia itu dicat blonde khusus buat syuting Gabu ya. Oke, golongan darah AB, tingginya 166 ya. Tuh ada hobinya juga. Terus di sini ada biografinya teman-teman ya. Awardnya tuh dia Miss Teen Japan Grand Prix tahun 2019. Wow. Terus di movie ada ya sebagai guest. Di dorama juga ada beberapa TVCF maksudnya TVCM ya. Terus ada juga beberapa MV ya atau musik video guys ya. Cukup oke lah ya. Jadi langsung aja kita cek ke media sosialnya. Kayaknya sih cuman ada. Oh ini ada galerinya dulu bentar. Bentar dong. Aduh kayak gini lagi. Galerinya harus keklik langsung kebuka ke web baru. Sorry guys. Jadi kita langsung aja ke media sosialnya. Di sini cuman ada Instagramnya sih ya. Nah baru bikin juga anjay. Aduh. Baru bikin juga nggak? Iya 5 hari lalu ya. Baru bikin juga guys ya.
Oh, kan orang-orang langsung rame komen, "Hah? Ini case-nya Gabu nih." Oke, kita love dulu lah. Nah, ini baru di blonde kan? Hai amannya, semoga Gabu. Apa? Menyala amannya sana. Kita komen apa lagi nih, guys? Kita komen lagi. Good luck, Mbak. Good luck, Mbak. Nah, dah, komennya yang positif aja, guys ya. Tuh ya. Ini pengumuman dia jadi case Gabu. Ada story-nya, coba kita lihat. Ya, ini post yang tadi ya. Oke, itu dia untuk heroin kita, guys. Siapa aja yang nge-waifuin dia, komentar aja di bawah ya. Oke, Ana rasa buat sisi protagonisnya ya itu aja, guys ya. Jadi bagus deh, nggak banyak-banyak juga ya. Ya cuma 3 itu doang ya. Karena antagonisnya bakalan lebih banyak nih ya. Jadi yuk langsung aja kita lanjut bahas case-nya ke para Stomach Family ya. Jadi sedikit deskripsi lagi untuk Stomach Family. Jadi mereka adalah anggota ras Granute yang menggunakan Kaijin Granute untuk menyerang dan memakan manusia. Semua anggota keluarga Stomach ini tuh berhubungan dan mereka memiliki perusahaan yang dikenal sebagai Stomach Corporation. Jadi itu tuh sebuah perusahaan permen yang mendominasi manisan di dunia Granute. Jadi untuk bentuk monsternya menyeramkan semua ya untuk si keluarga Stomach ini. Asli guys ya. Padahal temanya ini permen loh, cok. Permen ya. Info uniknya, si keluarga Stomach ini nama-nama mereka itu semua asalnya itu dari lidah guys ya. Tapi dalam berbagai bahasa. Nah kan ada 5 nih ya membernya ya. Jadi kayak ada si Rango, itu Lango ya. Itu bahasa Esperanto atau dari Polandia. Terus ada si Grota ya. Kalau dibaca mungkin Glota. Itu tuh dari Yunani. Dan ada Nierve ya atau Nyelv, itu tuh dari Hungaria. Dan ada si Shita ya, yaitu dari Jepang. Dan terakhir ada si Jip ya, dan itu dari Hindi. Dan semuanya itu sama, artinya lidah ya. Unik juga guys. Oke, ini dia Rango Stomach ya. Sekali lagi maaf kalau misalkan pelafalan karakternya ini masih salah ya. Jadi dia ini putra tertua dari keluarga Stomach dan juga Presiden Stomach Corporation. Ia adalah pemimpin yang karismatik dan memiliki keterampilan manajemen yang luar biasa. Dan ia mendominasi dunia permen Granute. Memiliki rasa intimidasi yang luar biasa sehingga orang-orang itu takut kalau ketemu sama dia ya. Jadi si Om satu ini tuh yang bakalan jadi big boss-nya ya. Untuk saat ini ya. Jadi kelihatan lah kan dia juga ya CEO dari si Stomach Corporation juga. Kan mereka semua ini ya saudaraan. Pasti kita juga bertanya-tanya. Mana bapaknya, mana ibunya. Kayaknya nanti bakalan dikuak deh. Dan plot twistnya, mereka ini juga samaan sama si Soma ibunya. Satu ibu gitu ya. Ya mungkin ya, soalnya ibunya kan katanya cuma manusia biasa. Dan diubah jadi Dark Snake sama para si Granute ini ya. Jadi Rango Stomach ini tuh diperankan oleh seorang aktor bernama Takashi Tsukamoto. Lahirnya itu 27 Oktober 1982 di Tokyo. Buset, ini mah udah om-om ya. Jadi nggak ada track record dia tuh pernah main tokusatsu sih ya. Tapi dia ini adalah aktor, penyanyi, dan juga model di Jepang. Dia juga udah ngerilis 3 CD single loh ya. Dia juga pernah meranin karakter Shinji Mimura dalam film Battle Royale. Wah, pernah main sama Tatsuya Fujiwara guys ya. Anda nggak ingat yang mana? Itu kan film tahun 2000 ya. Anda nonton Battle Royale itu pas SMP gitu kalau nggak salah ya. Nah, selain itu, dia juga memerankan karakter Gion Toji dalam video game Ryuga Gotoku Kenzan. Oh, ini ya dari Sega ya. Yakuza series guys ya. Jadi lumayan juga nih track recordnya si Om ya. Jadi kita langsung lihat medsosnya aja ya. Ini dia Takashi Tsukamoto ya. Followernya paling gede di antara case-case Gabu yang lain guys ya. Ih. Kalau lihat teman-teman ya. Mukanya. Ini emang agak mengintimidasi sih. Cocok banget loh jadi antagonis tuh. Kalau kalian lihat ya. Jadi muka-muka piciknya teman-teman ya. Tuh. Kalau kalian lihat nih. Cocok loh. Asli cocok sih. Jadi antagonis. Keren loh si Om ini. Kemarin banyak yang ngejek kayak, wah Aziz Gagap kok main Kamen Rider katanya. Tapi setelah lihat ke Instagramnya ini menurut Ana sih ya cukup keren tuh ya. Oke, itulah dia untuk si Rango Stomach. Langsung aja kita ke yang berikutnya ya. Ada Grota Stomach ya. Berikutnya ini yang paling rame guys ya. Bahkan heroinnya si Amane aja kalah hype-nya sama si tante satu ini. Jadi ada Grota Stomach yang merupakan putri tertua dari keluarga Stomach ya. Jadi sama lah kayak si tadi ya si Rango ya. Cuman ini kan ya cewek gitu. Jadi tugasnya di Stomach Corporation adalah mengawasi produksi para permen dan juga manisan. Dia itu menggoda dan juga memikat. Tetapi jangan anggap remeh karena dia bisa bertarung 1 lawan 1 dengan kekuatan yang luar biasa. Oh, ada ya scene yang pas lawan Valen itu ya. Jadi dengan kekuatan luar biasa dan sikap yang kuat, Gabu pasti gemetar ketakutan pada pandangan pertama.
Bukan jatuh cinta pada pandangan pertama guys ya, tapi gemetar ketakutan pada pandangan pertama. Udah tak bilang ini tuh tipe onesan yang arah-arah ya. Walau mungkin secara posisi si Ranggo Stomach itu adalah yang tertua dan big bossnya, ya semoga ini harapan Ana ya, si Grota Stomach ini juga bisa apa ya, ngasih kita tuh seakan kedudukan yang sama gitu ya. Maksudnya gini nih, kalau misalkan si Ranggo itu ditakuti sebagai big boss lewat intimidasinya, ya kita juga dihadirkan dengan sisi yang lain sebagai antagonis dari si Tante Grota ini gitu ya. Entah dengan captivatingnya dia, merayu dan menggoda lawannya dan sebagainya ya. Ini banyak yang minta ditangkap katanya sama si tante satu ini ya. Tangkap aku tante, tangkap. Jadi Grota Stomach ini diperankan oleh seorang aktris bernama Machi Chitose. Lahirnya itu 11 November di Tokyo, tapi nggak dikasih tahu tanggal lahirnya guys ya. Ana udah ubek-ubek di kemana-mana ya. Punya hobi cosplay dan suka selfie. Agensinya itu apa nih? U8, U8 ya. Ini Ana baru dengar juga. Langsung aja cek ke website agensinya terus ke medsosnya. Ayo. Ini mah atau iyalah. Si Amane tadi kalah lah guys. Wah ini mah berbahaya damage-nya pak. Ih gila men. Ana suka banget loh casualnya. Mantap ini. Di sini dia tulis juga nih. Apa namanya? Screenwriter katanya dia juga tuh. Tadi ada yang nulis. Terus di sini ada biografinya, ada CM-nya, ada MV, ya rata-rata gitu ya teman-teman ya. Terus ini kita lihat, oh ini kayak cowok yang ini. Tapi yang ini Ana suka banget, Pak. Wah, damage-nya. Luar biasa. Nah, ini kemarin nama Ana di Tanah Abang, guys. Langsung kita lihat ke Instagramnya. Yah, Instagram baru juga, guys ya. Jadi silahkan kalau mau follow tante satu ini. Ada di @chitose11machi ya. 11 maksudnya tanggal lahir dia kayaknya. 11 November ya. Oke. Kita ini lagi ya, komen lagi guys ya. Tangkap aku tante. Udah. Tangkap aku ya tante. Nah. Itu dia komentar Ana. Langsung lihat story-nya apa nih? Oh, pengumuman ya. Dia udah jadi case Gabu. Oke, ada lagi? Oke, ini case-case lainnya para Stomach Family. Sabar guys, ternyata masih ada Twitternya si tante di sini ya. Masih ada ya. Instagram memang baru bikin, tapi di sini kalau kalian lihat Twitternya kayaknya udah lumayan aktif nih ya dengan 10.000 follower. Kita langsung klik medianya. Oh, ini ada lagi. Kayak ini dong. Kalau ini fotonya kayak Miyahara Kanon loh. Si siapa namanya Kloto. Wah, ini mah emang beneran minta ditangkap Ana juga guys. Wah, iya, hobi cosplay ya. Ini cosplay jadi karakter apa nih? Ya, seperti itulah untuk si tante guys ya. Kita langsung aja lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya ada Nierve Stomach ya. Ini paling susah pengucapannya. Akankah karakter yang ini tuh menjadi beliau yang baru di seri Kamen Rider tahun ini? Jadi ada Nierve ya. Jadi dia ini putra kedua dari keluarga Stomach. Ia adalah seorang perencana dan ilmuwan yang membantu keluarga Stomach dengan keahlian dan juga teknologinya. Meskipun ia sering tersenyum, ia itu menyimpan sifat dingin yang tidak berperasaan di balik kepribadiannya. Nah kan, ada rasa-rasa psikopatnya nih karakter ya. Jadi ya seperti ini, karakter berkacamata tuh selalu berbahaya guys ya. Jadi ya menarik loh ini guys, antagonisnya si Gabu ini. Jadi mungkin untuk di fase awal ya, yang masih slow bisa dibilang, si Gabu ini tuh bakalan menghadapi si Stomach Family ini tuh satu persatu dengan metode-metode yang berbeda. Jadi itu yang bakalan ngasih variasi ke setiap episodenya kalau dieksekusinya juga bener. Ngerti kan maksud Ana? Jadi nanti episode ini si Grota dulu nih ya. Jadi dia itu bikin kaijin apa dan metodenya gimana beserta rencananya. Terus episode minggu depannya lagi giliran si Nierve ini. Ya kalau emang bener ya kayak gitu ya. Jadi si anggota family si Stomach ini tuh ya beraksi satu demi satu gitu ya. Jadi giliran demi giliran gitu ya. Ya biar dapat highlight aja ya. Dan karena kan antagonisnya ini cukup banyak, langsung 5 orang loh ya. Jadi semoga ngakalinnya ya kayak gitu aja. Jadi biar ngasih variasi juga di setiap episodenya. Jadi si Nierve Stomach ini tuh diperankan oleh Ryo Takizawa. Lahirnya itu 14 Februari 1998 di Kanagawa Prefecture. Oh, oke. Ini Kanagawa itu ini Shohoku, guys. Jadi ini dia lahirnya pas Valentine, guys, ya 14 Februari. Jadi agensinya itu Demade apa nih? Tapi kalau mau lihat profilnya itu ke Amuleto ya. Jadi punya hobi itu katanya nonton film barat ya.
Terus juga katanya ini apa namanya? Melatih massa otot ya atau nge-gym ya, dan juga berendam. Dia ini juga bisa balet dan juga bisa dance dan juga bisa berenang loh ya. Udah nggak mengherankan lah sih ya kalau zaman sekarang cowok itu bisa balet lah ya. Jangan disebut bencong juga ya. Jadi langsung aja guys ya kita kepoin. Ini dia agensinya ya teman-teman. Nggak tahu juga sih ini Amuleto tapi Demade tadi ya. Jadi ya pokoknya ini websitenya lah ya. Di sini ada apa nih? Anime. Apa nih animenya? Ada Yu-Gi-Oh! 7 S Ushiro Onzoeno. Apa nih? Jadi voice actor kah? Atau gimana nih guys ya? Ya pokoknya ini biografinya. Terus juga kalau dilihat di sini kayak anjay, kayak ini guys ya, kayak apa sih K-pop banget loh. Instagramnya ini. Wah, keren juga sih. Anjay. Ini mah kayak Exit Tribe. Keren sih nih orang. Asli. Oke. Ini kayak anak band banget gitu loh. Atau anak-anak ya J-pop, K-pop gitu loh teman-teman. Oke. Keren sih ini. Anak aku ini keren guys. Wah, jadi beliau yang baru nih tahun ini. Semoga sih ya. Jadi ibarat kayak apa ya? Kayak musisi. Terus tiba-tiba jadi aktor gitu. Anda ngeliatnya kayak begitu guys ya. Oke. Ada story-nya, coba kita lihat ya. Hah? Sama Daichi Miura? Ada apa nih? Aduh, Anda nggak ngerti, Pak. Daichi Miura, Pak, penyanyi Excite. Oh, ini Pak. Lagi apa? Nge-gym kali ya. Dan ada TikTok-nya juga nih ya. Jadi kita bisa lihat dia itu joget-joget, coba. Aduh. Ini copyright nih guys pasti. Anjay, luwes banget, Cok. Wah, ini kalau action pasti keren nih. Luwes banget, Cok. Lentur banget. Anjay, itu kan kayak ya musisi ini mah. Tiba-tiba jadi aktor main Kamen Rider guys ya. Asik banget gerakannya. Keren sih ini. Oke, langsung aja lanjut ke yang berikutnya guys ya. Nah, ini juga mestinya bening nih aslinya ya. Jadi ada Teta Stomach. Jadi si Teta ini adalah salah satu dari 2 saudara kembar bersama si Jeep ya dalam keluarga Stomach. Katanya dia sama saudara kembar ini tuh cuman ngomong lewat telepati aja. Jadi bukan komunikasi seperti ini. Cuman lewat telepati aja guys ya. Dan pekerjaan mereka di Stomach Corporation adalah pengadaan permen, mengawasi pengadaan permen. Jadi Teta Stomach ini tuh diperankan oleh Honoka Kawasaki. Jadi lahirnya itu 4 September. Wah, berarti 3 hari setelah Gabu tayang ya. 4 September 2004 di Shiga Prefecture ya. Agensinya itu TrustStar, punya hobinya nonton film, baca, dan juga lari katanya. Langsung ke website agensinya dan lihat medsosnya juga ya. Kalau cewek itu ada rasa-rasa excitednya juga nih sebelum kepoin ya. Ini dia TrustStar. Beda banget ya. Ya soalnya ya pakai wig gitu sih. Cuman kayak bocil banget guys. 2004 ya. Ada official Twitter, Instagram, TikTok juga ada guys ya. Boleh kali lihat TikTok guys ya. Ini ada ininya juga teman-teman, biografi dan segala macam. Banyak juga loh. Banyak. Langsung kita cek ke Instagramnya ya. Ini dia @KawasakiHonoka_official. Ini mah agak KW-nya Ahulera, Pak. Ini juga bening sih. Ya namanya juga aktris, Pak. Ini bening sih guys. Tuh. Tapi ada rasa-rasa kayak Sononi juga di Don Brothers kalau kalian lihat. Wah, ini bagus. Love dulu. Wah. Masih baru atau gimana nih? Wah, sudah follow by Agan Reza Plus. Oke, kita komen ya. Good luck, Mbak. Bosan banget sih. Telepati hatiku, Mbak. Telepati ke hatiku, Mbak. Nah, mantap. Oke, langsung lihat ke TikToknya. Ya, nggak ada. Tiba-tiba couldn't find this akun. Ya udah, kita ke yang berikutnya aja guys ya. Terakhir untuk barisan para cast utama dan juga masih di Stomach Family ada si Jeep nih ya. Ya, dia ini tuh saudara kembarnya si Teta tadi. Dan dia putra ketiga guys ya, putra. Tentu ya sama, ngobrolnya lewat telepati dan tugasnya mengawasi pengadaan permen tadi ya. Kayaknya kalau dia beraksi ya udah sepaket pasti sama si Teta ya. Jadi nggak mungkin sendiri-sendiri ya. Udah pastilah itu ya. Makanya tampilan mereka juga sama. Namanya juga saudara kembar. Hati-hati aja guys ya. Ini trap ya. Jadi Jeep ini diperankan oleh seorang aktor
bernama Ruito Koga. Lahirnya itu 29 Juli tahun 2004 di Kanagawa Prefecture, Jepang. Agensinya itu Ad Production. Dah, langsung lihat aja teman-teman ya. Oh, jadi lagi zaman ya yang cowok tapi seperti cewek seperti ini ya. Ada diskografinya lumayan banyak juga. Jadi ada media sosialnya juga, ada Twitter dan juga ada Instagram. Langsung cek Instagramnya. Gayanya kok jadi kayak mirip-mirip si Kamen Rider Legend guys ya. Cuman agak mirip si ini juga sih, si Stacy ya teman-teman. Atau si Ur ya. Ini cowok loh. Pak. Hah? Ini cowok guys. Ini cowok, jangan tergocek. Ya. Ya memang udah budayanya seperti itu, ya gimana ya guys ya. Jangan terlalu menghujat juga sih. Tapi ini ini mah kayak si Bu Bengkel, Bu Kyoka di Gachet. Ini cowok tapi gila sih tampilannya, kenapa mereka tuh bisa seperti itu gitu. Tampilan casualnya aja seperti cewek gitu loh ya. Oke, itu dia guys pembahasan cast utamanya. Gimana juga menurut kalian? Dari 3 waifu deh ya. Jadi si Amane, Tante Grota sama Teta ya, kalian pilih yang mana ya? Wah, udah tau lah, pasti banyaknya Tante Grota kan ya. Dan syukur selama kita kepoin case-case-nya aman semua ya. Tidak ada GrabFood. Kalau tidak sudah dolar kuning ya. Jadi buat case lainnya ya ini tuh kayak cuman additional aja sih ya. Jadi kalau udah lihat video presscon-nya ya ada juga salah satu case Kamen Rider Amazons yang kembali lagi ya. Jadi ini tuh memperpanjang rekor case Amazon yang selalu balik dan main di Kamen Rider setiap tahunnya dari zaman X8. Gila, gokil nggak tuh ya? Selalu ada case Amazon gitu ya di setiap seri Kamen Rider dari X8 sampai si Gabu sekarang ya. Jadi ini Ana udah nyari-nyari siapa nama si Om satu ini, nggak nemu-nemu guys ya. Intinya sih yang di salah satu episode Kamen Rider Amazon Season 2, dia ini tuh jadi korban ketika si Chihiro ini tuh jadi berserk ya. Ya si Om satu ini ya badannya sampai kebelah dua. Pokoknya yang kacamata lah ya. Nah sama pas H-1 itu ada rumor cukup kenceng. Jadi kalau di Saber kan ada si Bang Windah Akaryo Ogami ya, Kamen Rider Buster ya. Nah kan dia itu punya istri ya. Nah berarti ini tuh mamanya si Sora juga. Jadi ini tuh diperankan sama seorang aktris bernama Arisa Nakajima. Tahunya nggak muncul pas pressconnya ya. Jadi ini jadi ada prediksi si Mbak Arisa ini tuh disimpan dan nanti apakah mungkin muncul sebagai mamanya Soma mungkin ya. Mungkin ya. Jadi itu dia untuk case-nya. Sekarang kita bahas ke staff-staffnya ya. Jadi sejauh ini buat tim-tim produksinya Ana juga udah cukup puas ya. Jadi untuk produser itu ya pastinya dari Toei ada Bu Naomi Takebe yang track recordnya itu selalu bagus ya, menangani serial seperti kayak Oz, Gaim dan juga Gits ya. Terus juga untuk dari TV Asahi-nya ada kayak Takehiro Okawa dan juga ada Keisuke Shibataka. Dan ada juga di sini untuk menemani si Naomi Takebe ada Minami Takishima guys ya. Dan untuk direkturnya atau sutradaranya ada Bapak Teruaki Sugihara. Ini Ana juga suka lah sama arahan-arahannya dan juga masih grading yang dihadirkan dan juga dia itu kayak friendly banget gitu sama case-case-nya ya. Ya sering ketawa bareng gitu, diskusi ya. Kalian lihat sendiri lah ya pas BTS-nya di presscon kemarin sama si Soma juga seperti itu. Ya, terus juga ada efek direktornya ada Hiroshi Butsuda. Dan juga action directornya ada Satoshi Fujita. Ini suite aktor ya dulunya ya guys ya. Dan musik komposernya ini juga patut dinanti guys ya. Ada Go Sakabe. Kalau kalian udah nonton trailernya kemarin itu Anda lupa bahas kemarin ya. Back soundnya keren loh. Asli guys ya. Jadi kayak ada suara-suara nyanyi-nyanyian bocah gitu. Cuman epic gitu kerasanya ya. Ini Go Sakabe keren banget asli guys ya. Soalnya sebelumnya kan dia itu Zero One guys ya. Nah, dan penulis utamanya ada Ibu Junko Komura. Hore, syukuran bukan Yuya. Tapi jangan seneng dulu guys ya. Jadi mari kita lihat track record Bu Junko Komura di tokusatsu ini. Jadi dia banyaknya di Super Sentai nih guys ya. Jadi ya dia itu ikut project dalam engine Sentai Go Onger, ada Tensou Sentai Go Seiger juga, ada Go Kaiger juga dan juga Akiba Ranger. Tapi di sini bukan sebagai penulis utama. Jadi buat penulis utamanya itu ada 3 seri guys ya. Ada Dobutsu Sentai Zuoja. Ini Zuoja lumayan lah menurut Ana ya. Terus ada Lupin Ranger versus Pato Ranger ya. Nah ini lumayan masterpiece. Dan juga ada serial Nyimeng Kikai Sentai Zenkaiger ya. Serial Nyimeng itu ya. Terus untuk Kamen Rider ada Kamen Rider Wizard, ada Kamen Rider Drive dan juga ada Kamen Rider Saber ya. Untuk Saber dia ini cuma sebagai supervisor writer ya. Untuk beberapa special chapter. Dan untuk Wizard dan Drive dia ini bukan penulis utama. Dan yang paling spesialnya tokusatsu kita ya, nih tanah air yaitu Satria Garuda Bima X ditulis juga sama beliau, penulis utama guys ya. Nah, jadi di seri Kamen Rider ini ya,
dia itu pertama kali, dicatat ya, pertama kali diberikan tugas sebagai penulis utama di Kamen Rider ya. Jadi hasil karya terbaik dia sejauh ini ya Lupin Ranger versus Sepatu Ranger. Jadi kita tahu lah ciri khas Lupin versus Sepatu itu kan emang ada di dramanya ya. Makanya kayak ada rasa-rasa sinetronnya lah ya. Dan bagaimana momen para anggota Lupin Ranger itu menyembunyikan identitas mereka dari para Patu Ranger yang ngeburu mereka kan ya. Tapi case-nya, kalau kalian udah nonton ya, nyimak ceritanya, para member Lupin ini kan juga ya dekat gitu ya sama para polisi dari si Patu Ranger ya. Jadi mungkin eksekusinya akan mirip-mirip, di mana si Soma itu ya menyembunyikan identitasnya sebagai Granute dari si Yanto ya. Untuk bagian suit aktornya, ini ridernya cuma 2 sejauh ini ya. Jadi ya cuma 2 juga suit aktornya. Jadi untuk Kamen Rider Gabu, Yuya Nawata akan menjadi suit aktornya. Sesuai prediksi, karena pas Anda lihat kemarin ya, pas beraksi di debut cameo movie Gachart, gerakan-gerakannya si Gabu itu ada rasa-rasa kayak Zero One banget. Selain itu sebelumnya Yuya Nawata juga ya udah jadi Kamen Rider Bava di Gits ya, dan jadi Kamen Rider Revive di Revise, dan banyak lagi ya. Dan untuk secondary-nya, yaitu si Valen, ini unik. Jadi ada yang naik jabatan nih ya. Jadi Kotaro Kaji akan menjadi suit aktor untuk Kamen Rider Valen. Ini pertama kali dia itu jadi secondary rider guys ya. Sebelumnya dia itu jadi suit aktor Kamen Rider Dooms Gits, Divisi Next Gits, Yamato Waking. Dan jadi Kamen Rider Shinobi juga. Dan terakhir ini ya, buat lagu openingnya berjudul God Boost akan dibawakan oleh Fantastic from Exile Tribe. Jadi soal judul lagunya bisa juga diplesetkan menjadi Gabu dari God Boost gitu ya. Jadi kemarin-kemarin udah baik yang ngasih tahu si Fantastic from Exile Tribe ini tuh kayak grup, tapi masih bagian dari si Exile Tribe ya. Dan kita bakalan bisa dengerin lagu openingnya full mungkin pas tayang perdana nanti atau di episode keduanya. Kenapa Anda ngomong gitu? Siapa tahu episode 1 itu nggak langsung keluar openingnya kan ya. Atau openingnya itu disisipkan di akhir-akhir pas episodenya tuh mau beres. Biasanya kayak gitu. Tapi pas presscon kemarin juga diputer sih lagunya ya, pas kenalin si Fantastic from Exile Tribe ini. Tapi ya kayak agak samar-samar, jadi nggak begitu jelas guys. Oke, itu dia untuk pembahasan case-nya. Jadi nggak cuma bahas case-nya aja guys ya, tapi di situ Anda juga bahas staff-staffnya, penulisnya Bu Junko, dan juga ya ini teman-teman ya, pengisi dari si openingnya. Sudah sangat selengkap mungkin. Apakah setelah ini akan ada pembahasan lagi mengenai Kamen Rider Gabu? Jadi ya biasanya sih untuk setelah presscon Anda tuh selalu bahas ini ya guys ya, katalog mainan kalau udah bahas setelah case ya. Tapi kan kemarin udah guys ya, karena ya memang katalog mainan si Gabu ini tuh udah keluar sebelum presscon, dan bahkan jauh-jauh hari ya waktu itu ya, di awal-awal bulan kapan ya, tengah-tengah Juli kalau nggak salah ya, Anda lupa ya. Pokoknya ya udah dibahas guys ya. Ya pokoknya ditunggu aja kalau ada berita barunya. Itu dia guys ya, ternyata ya cukup panjang lagi di sini pembahasan kita. Semoga kalian juga tetap anteng di sini nontonnya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak sampai habis. Silahkan kalian komentar mengenai case-case-nya dan juga info-info lainnya yang Anda udah sampaikan di video ini guys ya. Thank you. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.